Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pembelajaran PAI untuk kelas 4 SD. Anak-anak yang soleh dan soleha, pelajaran PAI ini adalah tambahan setelah selesai beberapa bab di awal semester pertama ini. Masih membahas tentang Asmaul Husna, ya, karena memang Asmaul Husna itu jumlahnya 99, ya. Perlu juga kalian semua mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Asmaul Husna. Baik, tema kali ini ataupun materi kali ini tentang Asmaul Husna yang disebut dengan Ar-Razzaq. Ya, Allah memiliki sifat Ar-Razzaq atau nama Ar-Razzaq yang maha pemberi rizki. Bagaimana Allah bisa memiliki nama Ar-Razzaq? Maka antum perhatikan penjelasan berikut. Pengertian Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya Allah yang maha memberi rizki. Memberi rizki dengan banyak secara kualitas ataupun kuantitas kepada makhluknya. Jadi Allah disebut Ar-Razzaq karena ia maha memberi banyak rizki. Baik itu banyaknya secara non materi ataupun materi, ya, kepada seluruh makhluknya. Maka apa yang disebut dengan rizki? Rizki adalah segala hal yang berupa kenikmatan dan kebaikan yang diberikan Allah kepada makhluknya sebagai bekal dalam menjalankan tugasnya. Untuk apa diciptakan mereka? Jadi kalau manusia mendapatkan rizki, berarti Allah itu memberikan rizki itu agar menjadi bekal dalam menjalankan tugasnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan diberi rezeki, makanan, tempat tinggal, kemudian bisa hidup normal dan lain sebagainya. Itu pun sama menjalankan tugasnya, yaitu sebagai hiasan ataupun sebagai hewan sebagai tambahan ataupun sebagai hal yang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada perbedaan antara Ar-Razzaq, Ar-Razik, dan Ar-Razqu. Apa yang disebutkan Ar-Razzaq? Ar-Razzaq itu artinya yang maha banyak memberi rizki. Jadi ada istilah banyak. Jadi secara kuantitas. Kemudian Ar-Razik artinya yang maha memberi rizki. Dan Ar-Razqu artinya pemberian rizki, seperti Al-Khalqu artinya ciptaan. Ya. Jadi Allah itu memiliki variasi nama dalam Ar-Razzaq. Disebut Ar-Razzaq, kadang juga disebut Ar-Razik dan Ar-Razqu. Kemudian anak-anak yang saleh dan soleha, hanya Allah yang disebut Ar-Razzaq. Kenapa? Karena seluruh rizki hanya ada di tangan Allah. Oleh karena itu, dialah sang pencipta rizki dan sang pencipta makhluk yang mendapatkan rizki. Dialah zat yang menyampaikan rizki pada mereka, dan dialah sang pencipta rizki itu hanya kepadanya. Dialah yang menciptakan sebab-sebab makhluk bisa menikmati rizki. Dengan demikian, wajib menyandarkan rizki itu hanya kepadanya, dan wajib pula bersyukur kepadanya atas pemberiannya, yaitu pemberian Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah lah yang menciptakan kalian, kemudian memberi kalian rezeki, kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian kembali. Ya Allah yang bisa memberi rezeki kepada kita, tidak ada selain Allah yang bisa memberi rezeki. Anak-anak yang soleh dan soleha, Allah memberi rezeki makhluknya semuanya. Bisa kita yakini bahwa hanya Allah lah sumber banyaknya rezeki dan banyaknya makhluk yang mendapatkan rezeki tersebut. Bahkan setiap makhluk yang berjalan di muka bumi diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Hud ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Saking banyaknya nikmat atau rizki Allah, maka tidak bisa dihitung oleh makhluk. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anak-anak yang saleh dan soleha, apa sih tujuan Allah memberi rizki? Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk hanyalah agar mereka beribadah kepadanya. Dan Allah menciptakan rizki untuk mereka semata-mata agar mereka gunakan rizki tersebut untuk beribadah kepadanya. Bukan untuk bersenang-senang atau melalaikan kewajiban, bahkan berbuat dosa dan kezaliman di muka bumi. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Jadi rizki dengan ibadah itu berkaitan erat. Mereka yang diberi rizki adalah mereka yang taat beribadah. Mereka yang mendapatkan rizki yang baik adalah mereka yang istiqomah menjalankan ibadah. Makanya kalau ingin mendapatkan rizki yang baik, maka ibadahnya juga harus dibaikkan. Jadi tidak ada istilahnya, aduh rezeki anak soleh menemukan uang di jalan. Itu bukan rezeki kita. Itu bukan harta yang halal. Harta yang halal didapatkan dari cara yang halal, dan efek dari harta yang halal yang kita gunakan adalah rajinnya dan istiqomahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, demikian penjelasan tentang Ar-Razzaq yang maha banyak memberi rizki. Tugas buat kalian adalah: 1. Sebutkan 5 contoh rizki yang bentuknya materi atau benda. 2. Sebutkan 5 contoh rizki yang bentuknya non materi atau bukan benda. 3. Sebutkan 4 ciri orang yang tidak bersyukur atas rizki pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan, dokumentasikan, dan kumpulkan di grup pengumpul tugas. Anak-anak yang saleh dan soleha, demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Doa untuk kita semua adalah semoga kita senantiasa bersyukur atas limpahan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.